Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Mulyani AS dari TK PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Usia satuan kami baru 3 tahun. Bagaimana mungkin sudah dikatakan berdedikasi? Dengan kurikulum Merdeka 4C, saya telah menjadikan satuan kami menjadi rumah kedua anak bahagia Enrekang. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. TK PAUD Negeri Percontohan adalah lembaga yang berada di gerbang masuk Kabupaten Enrekang dan berada di lingkungan Gabungan Dinas Kabupaten Enrekang. Rumah kedua untuk anak bahagia Enrekang adalah impian kami sejak berdirinya satuan ini. Dan kurikulum Merdeka adalah jembatan yang kokoh untuk mewujudkannya. Inilah perjalanan yang akan saya bagi tentang bagaimana kurikulum Merdeka mengantar kami mewujudkan rumah kedua anak bahagia Enrekang. Ini adalah kondisi awal dari satuan kami yang benar-benar harus kami rintis dari angka 0. Karena niat yang tulus, cinta dengan dunia pendidikan, maka saya berpikir cepat bagaimana untuk bisa memfasilitasi kegiatan bermain anak agar bisa aktif langsung di tahun pertama berdirinya satuan kami. Selain dari kondisi awal satuan pendidikan kami yang betul-betul dari nol dan terbilang baru, ada 4 tantangan yang juga mempengaruhi perubahan kami pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu bagaimana menyamakan persepsi di mana tim yang ada belum semua memiliki pemahaman dan cara pandang yang sama untuk menyikapi kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana. Belum optimalnya sarana dan prasarana pada awal berdirinya satuan ini juga merupakan faktor yang menghambat perubahan yang kami lakukan. Dan tantangan yang ketiga adalah semangat dari tim yang kadang naik dan kadang turun. Hal ini kemudian bagaimana kami menjaga semangat tim dan bagaimana untuk meyakinkan diri akan upaya perubahan yang dilakukan apakah akan berhasil atau seperti apa. Kemudian tantangan yang keempat yaitu tentang kepercayaan. Masih kurangnya kepercayaan dari orang tua atau masyarakat untuk bergabung di satuan kami yang terbilang baru ini. Adapun yang menjadi jurus jitu saya sebagai kepala sekolah untuk membersamai teman-teman dalam menjalankan atau mencapai tujuan kami dengan kurikulum Merdeka ini, yang pertama yaitu dengan menginisiasi. Agar tujuan bisa tercapai, saya selalu berupaya untuk menginisiasi perubahan yang akan membawa kami semakin dekat dengan impian kami. Yang kedua yaitu memfasilitasi. Sebagai pimpinan satuan, agar segala sesuatu berjalan dengan baik, terlebih dahulu saya berupaya untuk memfasilitasi semua kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu berkolaborasi. Impian saya untuk menjadikan satuan kami menjadi rumah kedua anak bahagia Enrekang tidak akan berhasil jika tidak dilakukan bersama-sama semua unsur yang ada di sekolah kami atau stakeholder yang ada di satuan kami. Dan yang terakhir, yaitu selalu melakukan refleksi. Agar kami bisa selalu berbenah, dibutuhkan refleksi dan refleksi secara rutin dan juga berkesinambungan. Ini adalah salah satu inisiasi perubahan yang paling penting di satuan kami yang saya ambil sebagai langkah awal, yaitu bagaimana secepat mungkin memfasilitasi satuan kami untuk bisa membersamai anak-anak melakukan kegiatannya. Dan yang paling penting yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif untuk anak-anak kami. Dan yang paling penting lagi adalah menciptakan lingkungan belajar yang bersih, karena dengan lingkungan belajar yang bersih adalah awal bagi anak-anak untuk belajar atau bermain dengan menyenangkan. Dan
Satuan pendidikan kami difasilitasi dari kelompok A, yaitu usia 45 tahun dengan setting lingkungan belajar yang lega, namun fasilitas di dalamnya terbilang lengkap. Mulai dari permainan-permainan, mulai dari media-media pembelajaran, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan bermain anak di dalam kelas. Dan ini adalah pojok baca, kemudian masih banyak lagi bagian-bagian part yang lain yang insya Allah mendukung anak-anak kami untuk melakukan kegiatan belajar bermain berdiferensiasi. Dan setting kelas dibuat lega, nyaman, sehingga anak-anak bisa bereksplorasi sesuai dengan imajinasinya. Selain memfasilitasi ruang kelas yang kondusif dan nyaman, saya juga memfasilitasi bagaimana tempat bermain anak untuk bereksplorasi dengan teman-temannya, lebih pada bagaimana mereka berinteraksi atau bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dan lingkungan belajar ini juga sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak usia dini. Nah, selain kelompok A tadi, kemudian ada juga kelompok B yang tidak kalah berbeda, yaitu tetap dengan setting atau penataan lingkungan bermain yang lega, nyaman, aman, dan bersih untuk anak usia dini. Mulai dari Lost Park, media-media pembelajaran lain yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, setting kelas didesain membuat anak-anak untuk nyaman untuk melakukan kegiatan bermainnya. Dan ini adalah modal awal bagi kami di TK PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Nrekang untuk membersamai anak-anak. Dan ini adalah awal bagi kami untuk melakukan perubahan menuju kurikulum merdeka, dan awal bagi kami untuk membersamai anak-anak dalam memfasilitasi mereka dalam melakukan pembelajaran atau kegiatan bermainnya dengan prinsip terdiferensiasi. Berikutnya adalah berkolaborasi. Saya dan rekan-rekan selalu diskusi mencari solusi terkait kendala yang ada berhubungan dengan satuan dan juga peserta didik kami. Selain itu, kami selalu belajar bersama terkait hal baru, mulai dari kurikulum merdeka, PMM, dan yang lain, hingga saat ini kami menyusun perangkat kami secara mandiri. Selain itu, kami berkolaborasi dengan para orang tua murid dengan mensosialisasikan terkait kurikulum paradigma baru dan bagaimana kami akan membelajarkan peserta didik dengan kurikulum ini. Selanjutnya, saya tidak lupa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, para pendamping sekolah dan pengawas terkait kendala dan kemajuan dari satuan kami, dan dengan PKM Kota untuk tumbuh kembang peserta didik. Dan berikutnya kami rutin untuk melakukan refleksi yang dilakukan setiap pekan, paling lambat 2 pekan 1 kali refleksi untuk kemajuan satuan kami. Dan dari hasil inisiasi, fasilitasi, kolaborasi, dan refleksi ini menghasilkan banyak sekali perubahan yang kami rasakan, yaitu KOSP modul ajar siap digunakan sebagai acuan kegiatan. Kemudian pembelajaran dengan berbasis IT sudah dilakukan pendidik kami, sehingga peserta didik bebas mengekspresikan ide-idenya, kemudian pemanfaatan lingkungan sekitar dan anak-anak tidak selalu belajar di dalam kelas. Kemudian kegiatan sesuai dengan kalender dan anak-anak sudah mulai berani tampil sesuai dengan apa yang mereka sukai dan berani tampil di depan teman-temannya. Selain itu, mereka bisa menciptakan karya dengan berkolaborasi. Dan ada pun nilai plus dari melaksanakan kurikulum merdeka ini antara lain anak-anak semakin antusias dan senang hadir di sekolah, kemudian pendidik semakin kreatif. Kami banyak mendapat kunjungan karena kurikulum merdeka ini. Kemudian kami juga melihat pendidik lebih antusias dan kami banyak mendampingi teman-teman yang ingin belajar tentang kurikulum merdeka dan jumlah peserta didik semakin meningkat.
Seperti itulah kurikulum Merdeka 4C menjadikan satuan kami menjadi rumah kedua anak bahagia Enrekang. Salam dari Enrekang, salam dari TK PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Enrekang, salam dari rumah kedua anak bahagia Enrekang.